Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Dimensi lain. Aku terperanjat kala melihat sosok perempuan itu tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Aku mencoba untuk berdiri dari posisiku saat ini, dan ternyata bisa. Sungguh aneh jika teringat akan ragaku yang aku lihat terperosok di bawah tebing curam. Bisa aku pastikan bahwa aku akan mengalami kelumpuhan. Namun saat berada di alam ini, aku nampak baik-baik saja. Ya Tuhan, mengapa jalan hidupku bisa sepelik ini? Aku mencoba untuk keluar dari dalam goa. Lagi-lagi aku dibuat terkejut akan sosok yang berada tak jauh dari hadapanku. Sosok lelaki yang aku lihat sebelum aku jatuh dari tebing. Sosok lelaki yang berpakaian layaknya seorang pendaki, yang aku kira bisa menjadi teman untuk keluar dari hutan. Namun ternyata ketika aku mengikutinya, aku justru terjatuh dari tebing curam. Kali ini aku mendekat ke arahnya untuk meminta pertanggungjawaban darinya. Karena dialah aku harus terperangkap di dalam dunia lain seperti ini. Tenanglah, kamu pasti akan selamat dan bisa keluar dari tempat ini. Baru saja aku akan membuka mulutku untuk protes karena dialah yang menyebabkanku berada di dunia ini. Namun aku urungkan ketika dia mengatakan hal itu. Bagaimana bisa aku keluar dari tempat ini, sedangkan aku tidak tahu menau perihal batu keabadian yang diminta oleh makhluk itu. Dan siapa yang akan menemukan ragaku di bawah tebing curam itu? Ku dengar sosok lelaki ini masih membelakangiku, sehingga aku pun hanya bisa menatap punggungnya. Dari punggungnya aku bisa melihat bahwa lelaki ini merupakan sosok manusia berbadan tegap. Dan mungkin dia juga merupakan salah satu leader pendakian. Tapi tunggu, bukankah saat ini aku berada di dimensi lain? Jadi lelaki ini bukan manusia. Iya, aku memang bukan manusia sepertimu. Kita berbeda. Aku terhenyak karena sosok lelaki ini bisa menebak apa yang terlintas di dalam hati. Aku sampai berpikir jika dulunya lelaki ini merupakan manusia yang memiliki kemampuan untuk membaca pikiran dan hati orang lain. Enak sekali menjadi manusia yang memiliki kemampuan seperti itu. Sebelum ia mengutarakan perasaan kepada seorang wanita, bisa ia baca apa isi hati wanita itu, sehingga ia bisa mundur jika memang akan ditolak. Itu artinya image yang ia miliki bisa tetap terjaga. Astaga Banyu, di dalam keadaan seperti ini kamu masih saja memikirkan hal remeh-temeh seperti itu. Ingat Nyuh, kamu harus mencari cara agar bisa keluar dari tempat ini. Itu artinya kamu sudah meninggal. Kulihat lelaki ini menganggukkan kepala. Iya, aku sudah meninggal setelah tubuhku jatuh dari tebing di mana kamu terjatuh. Aku semakin terperangah mendengar ucapan makhluk ini. Jika dulunya makhluk ini meninggal karena terjatuh ke dalam jurang, bukankah hal itu juga bisa menimpaku? Kamu jangan takut. Aku mati karena memang tubuhku sudah tertimbun bebatuan. Sedangkan kamu akan tetap bertahan karena doa-doa tulus yang dipanjatkan oleh keluargamu. Dan akan ada sosok yang menemukan ragamu. Lagi-lagi aku dibuat terperangah karena sosok makhluk ini dapat membaca apa yang ada di dalam hati. Sungguh, berkomunikasi dengan makhluk ini tidaklah perlu mengeluarkan energi. Bagaimana bisa ragaku akan ditemukan oleh seseorang, sedangkan tempatku terjatuh merupakan tempat yang begitu asing dari tanda-tanda adanya sebuah kehidupan. Bagaimana bisa aku ditemukan? Percayalah dan bertahanlah, kamu akan selamat dan akan ada seseorang yang menemukan ragamu. Dan orang itu pula lah yang akan mengembalikan batu keabadian yang diminta oleh wanita itu.
Entah apa yang terjadi, rasa-rasanya kali ini aku percaya dengan apa yang diucapkan oleh makhluk ini. Lalu, mengapa kamu masih berkeliaran di sini? Apakah ada sesuatu yang belum terselesaikan ketika kamu masih hidup di dunia? Iya, aku masih belum bisa mati dengan tenang karena jasadku belum dikuburkan secara layak. Sosok makhluk ini menjadi ucapannya, dan kini ia berbalik badan. Kali ini aku benar-benar bisa melihat wajah pendaki ini. Jika kamu bisa keluar dari alam ini, tolong galilah tanah yang berada di bawah tempatmu terjatuh. Di sana kamu akan menemukan tulang-tulangku, dan aku minta kuburkan dengan layak. Dengan begitu aku bisa mati dengan tenang. Kilau sinar wajah sang rembulan menghiasi permada di langit di jam 6 petang ini. Lingga berdiri di depan jendela kamar, mendongakkan kepala sembari menikmati segala keindahan yang tersaji. Pastinya masih sambil menunggu kepulangan sang suami. Hari ini tepat hari ketiga Heru tidak pulang ke kediamannya. Terlalu fokus dengan persiapan untuk mengembalikan batu yang dibawa oleh Banyu, membuat Lingga sedikit lupa bahwa sudah 3 hari Heru tidak pulang. Dan kini setelah ingatan itu kembali pulih, ia berencana akan segera menyelesaikan segala kepelikan yang ada di dalam rumah tangganya ini. Entah penyelesaian seperti apa yang akan ia tempuh. Namun apapun itu, Lingga sudah mempersiapkan diri untuk hal terburuk yang mungkin saja terjadi. Aku merasa Mas Heru memang memiliki wanita simpanan di luar sana. Dan mengapa perasaanku mengatakan orang itu adalah Mbak Ningrum. Tapi apa Mbak Ningrum setega itu menghancurkan rumah tangga adiknya sendiri? Lingga membuang nafas sedikit kasar. Ia melapangkan dada untuk bisa menerima segala sesuatu yang akan ia hadapi. Semua hal bisa saja terjadi, termasuk sang kakak yang merebut Heru dari sisinya. Sudahlah Ling, jangan terlalu kamu pikirkan perkara itu. Biarkan saja jika memang mereka memiliki sebuah hubungan. Toh seandainya kamu bercerai dari Heru, tidak akan ada kerugian yang kamu dapat. Kamu masih suci, belum terjamah sama sekali. Kamu bisa menghidupi dirimu sendiri dengan berjualan jamu, memiliki uang simpanan dan berpuluh-puluh ayam yang bisa menjadi rintisan usaha baru. Kehidupanmu pastinya akan jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Entah bisikan dari mana, namun ada saja salah satu sudut hati Lingga yang membisikkan kata-kata itu. Untaian kata yang serasa membuatnya yakin untuk melepaskan sesuatu yang memang tidak pantas untuk ia genggam. Hidup sendiri ataupun bersuami rasa-rasanya sama saja, karena sejauh ini hanya dibelenggu oleh rasa sepi. Bahkan ia harus hidup di atas kakinya sendiri, tanpa pernah mendapatkan nafkah yang layak dari sang suami. Lingga mengayunkan tungkai kakinya untuk menuju ke arah ranjang. Ia duduk di tepi ranjang itu dengan tatapan sedikit menerawang. Tak ingin larut memikirkan perihal Heru, kini ia mencoba untuk fokus dengan apa yang harus ia persiapkan untuk menolong Sukma Banyu yang saat ini masih terperangkap di dimensi lain. Ia kembali beranjak dan membuka almari pakaiannya. Ia merogoh sesuatu yang berada di bawah tumpukan baju-baju miliknya. Dan terlihat sebuah bingkai foto telah berada di dalam genggaman tangannya. Lingga kembali mendaratkan bokongnya ke tepian ranjang dan melihat dengan lekat gambar yang terpampang di dalam bingkai itu. Pak, gunung merupakan tempat yang sangat aku takuti. Karena gununglah aku harus kehilangan Bapak di saat aku masih membutuhkan Bapak untuk berada di sampingku, menjagaku, merawatku, dan melihatku tumbuh dewasa. Namun, lusa aku harus melakukan pendakian itu untuk menolong Sukma, seseorang yang terjebak di dunia lain. Apakah aku bisa melakukannya, Pak? Tanpa terasa, bulir bening menetes dari sudut mata Lingga. Melihat wajah sang ayah yang nampak gagah dengan pakaian khas pendakinya, sungguh membuat jantungnya berdenyut nyeri. Kejadian di 10 tahun silam seakan kembali berputar-putar di dalam ingatannya, di mana sang ayah yang merupakan seorang pendaki dan saat itu melakukan pendakian solo untuk terakhir kalinya harus mengalami kecelakaan.
Dan sampai saat ini jasad sang ayah masih belum ditemukan. 2 minggu tim SAR mencoba untuk melakukan upaya pencarian. Hingga tiba di batas waktu yang telah ditetapkan, pencarian itu dihentikan. Sang ayah dinyatakan telah hilang dan tidak terselamatkan. Sejatinya, Lingga bisa menerima dengan ikhlas jika sang ayah memang telah tiada. Sedangkan yang masih memberatkan hatinya sampai saat ini hanyalah satu hal. Di mana jasad sang ayah tidak ditemukan sehingga ia dan keluarga tidak bisa menguburkannya secara layak. Bahkan Lingga pernah meminta kepada Tuhan, seandainya jasad sang ayah tidak ditemukan, cukup ia dipertemukan dengan tulang-tulangnya saja. Meskipun hanya tulangnya, setidaknya ia bisa menguburkan sang ayah dengan layak. Namun sayang, 10 tahun berlalu tulangnya pun tidak ditemukan. Lingga menyeka air mata yang semakin mengalir deras. Meski ada rasa takut yang menyelimuti, namun ia berupaya untuk melawan semuanya. Banyu memang harus segera ditolong sehingga pemuda itu bisa segera kembali pulang ke dalam dekapan keluarga besarnya. Karena sungguh sangat menyakitkan ketika harus kehilangan salah satu anggota keluarga ketika melakukan sebuah pendakian terlebih raganya tidak ditemukan. Wajah sang rembulan membulat penuh, menampakkan keindahan purnamanya. Hangat cahayanya menelusup masuk menembus dada, mengalirkan rasa tenang dan damai yang terasa hingga ke dalam palung jiwa. Lingga, wanita berusia 25 tahun itu telah siap dengan pakaian khas pendaki yang ia kenakan. Ia yang setiap hari tampil dengan outfit kain jarik dan atasan berbentuk kebaya pendek. Malam ini nampak berbeda dengan mengenakan celana jeans, t-shirt berwarna putih, dibalut dengan jaket tebal khas para pendaki, dan sepatu hiking. Tak ketinggalan klettern, kupluk yang digunakan oleh para pendaki, juga nampak menghiasi kepala, meski nampak sedikit kedodoran, namun sama sekali tidak membenamkan pesona kecantikan wanita itu. Pak, hari ini untuk pertama kali aku akan mendaki. Dan tahukah kamu, Pak, aku memakai pakaian milik Bapak yang dulu sering Bapak pakai. Dengan seperti ini, aku akan merasa ditemani dan didampingi oleh Bapak. Merasa puas bermonolog lirih sembari menatap lekat foto sang ayah, Lingga mulai beranjak dari posisinya, terduduk di tepian ranjang. Ia simpan kembali foto itu di dalam tumpukan pakaian yang berada di dalam almari. Entah apa yang terjadi, semakin mendekati hari di mana ia melakukan misi mengembalikan batu milik makhluk penunggu mata air itu, Lingga semakin bersemangat. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa takut dan cemas akan keselamatannya. Perlahan tungkai kaki wanita itu terayun meninggalkan kamar ini dan bersegera menuju kediaman Prasojo. Malam ini kediaman Prasojo telah ramai oleh beberapa warga yang tengah berkumpul di pelataran. Mereka berbondong-bondong datang ke kediaman Prasojo untuk melihat secara langsung persiapan apa saja yang akan dilakukan Lingga untuk mengawali pendakiannya. Dok, apa benar kamu ingin melakukan hal ini? Ibu sungguh sangat khawatir dengan keselamatanmu. Mariati, wanita berusia parubaya itu berkali-kali menanyakan hal itu kepada Lingga. Sebagai isyarat rasa khawatir yang ia miliki, nampak jelas di raut wajah wanita itu, bidar kecemasan yang menggambarkan bahwa ia sedikit tidak rela melepaskan Lingga untuk melakukan pendakian ini. Bapak juga sangat khawatir, Dok. Apa tidak bisa jika misi ini dilakukan oleh Mbak Darmi saja? Mengingat beliau seorang laki-laki yang pastinya memiliki kekuatan dan keberanian yang melebihi kamu. Tak jauh berbeda dari Mariati, Prasojo pun juga masih berusaha untuk melakukan upaya negosiasi dengan Lingga. Bukan apa-apa, kami tua itu hanya mencemaskan keselamatan Lingga jika harus menembus hutan sendirian di malam hari seperti ini. Mendengar dua orang yang teramat mencemaskannya membuat hati Lingga menghangat seketika.
Bagi Lingga sendiri, Prasojo dan Mariati sudah ia anggap sebagai pengganti kedua orang tuanya yang telah pergi. Karena sejauh ini mereka senantiasa memperlakukan Lingga dengan baik, bahkan seperti anak kandung mereka sendiri. Mungkin hal itu bisa terjadi karena Prasojo dan Mariati tidak memiliki keturunan, sehingga keduanya terlihat begitu menyayangi Lingga, yang notabene sudah tidak memiliki kedua orang tua. Pak, Bu, Lingga sudah yakin akan melakukan misi ini. Lingga benar-benar kasihan dengan pemuda itu. Raga dan Sukmanya pasti akan sama-sama tersiksa. Dan saya rasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengembalikan batu itu. Tapi Nduk, bagaimana dengan keselamatanmu? Aku benar-benar khawatir. Timpal Mariati dengan air mata yang mulai menetes. Wanita itu nampak begitu terenyuh dengan keberanian yang dimiliki oleh wanita muda di hadapannya ini. Pak Pras dan Bu Umar tinggal mendoakan saya saja. Saya percaya bahwa Tuhan juga akan melindungi. Saya yakin bisa kembali pulang dengan selamat. Mariati dan Prasojo hanya bisa saling melempar pandangan. Sorot mata dua paruh baya itu seakan menyeratkan rasa percaya bahwa Lingga bisa melakukan misi ini sempurna. Keduanya pun sama-sama menganggukkan kepala. Kamu hati-hati ya, Nduk. Doa ibu dan bapak pasti juga akan senantiasa mengiringi langkah kakimu. Amin, terima kasih banyak, Bu Umar. Lingga berjalan ke arah Banyu yang sedang dalam keadaan terlelap. Baru saja pemuda itu bisa tenang setelah dirasuki oleh makhluk yang menguasai raganya. Lingga tersenyum simpul, sembari menatap wajah pemuda ini. Entah keyakinan yang timbul dari mana, namun ia merasa yakin bisa mengeluarkan sukma pemuda ini dari perangkap dimensi lain itu. Bertahanlah, aku akan mengembalikan batu itu. Setelah ini, aku pastikan kamu bisa hidup secara normal kembali, tanpa dirongrong oleh makhluk itu. Bersambung.